stupid bitch! What the fuck? Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Seed 2021. Tiga orang sahabat bernama Deirdre, Charlotte, dan juga Heather telah melakukan perjalanan ke Gurun Mojave untuk menyiarkan langsung hujan meteor sambil tinggal di rumah megah milik ayah Heather. Deirdre frustasi ketika ponsel mereka berhenti berfungsi karena dia berharap dapat menggunakan acara tersebut untuk lebih meningkatkan posisinya sebagai influencer media sosial. Sebuah tabrakan meteor mendarat di properti itu dan para wanita mengambilnya hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah makhluk aneh. Keesokan harinya, makhluk itu tampak berganti kulit melepaskan bagian luarnya yang berbatu-batu. Karena takut dengan makhluk itu, para wanita tersebut mencoba untuk mengusir tukang kebun muda mereka yaitu Brad. Namun dia gagal melakukannya dan melarikan diri dari properti itu karena makhluk itu masih hidup. Para wanita pun berdebat apakah mereka harus membunuh makhluk itu dan akhirnya setuju untuk tidak melakukannya untuk saat ini. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Untuk menghabiskan masa liburan, seorang gadis bernama Heather mengajak dua orang sahabatnya, Deirdre, yang biasa dipanggil Dee dan Charlotte untuk berlibur di rumah ayahnya. Walaupun berada di tempat terpencil, jalan menuju tempat itu sangatlah indah. Rumah yang dibeli ayahnya Heather seluas 10 hektar dan tak ada siapapun bermil-mil saking terpencilnya lokasi itu. Rumah mewah yang mereka datangi memang sangat menakjubkan, walaupun di tengah gurun, rumah itu memiliki halaman dengan rumput hijau yang indah. Setelah melakukan pembayaran taksi, Di yang baru masuk sangat takjub betapa mewah dan bagusnya rumah yang akan jadi tempat liburan untuk melihat hujan meteor yang hanya bisa dilihat sekali seumur hidup. Di yang merupakan seorang selebgram sangat senang karena tempat itu membuat dia bisa mengambil video siaran langsung serta take foto-foto yang akan diupload di sosial medianya. Siaran langsung yang dilakukan membuat temannya Charlotte tidak begitu suka karena memang dia seorang kutu buku. Sikap dari Charlotte berbanding terbalik dengan Di karena Charlotte bukan orang yang suka mempublis diri. Bahkan handphonenya saja masih ketinggalan zaman dan dia pun tak memiliki akun sosial media. Saat Di selesai siaran langsung, Charlotte langsung menegur temannya itu kenapa melakukan hal demikian. Jika Di butuh like untuk diakui sebagai selebgram, berbeda dengan Charlotte sebab dia tidak butuh like karena merasa sudah terkenal. Setelah kegiatan sedikit ketidaknyamanan di kamar tadi, sampai menunggu malam tiba, gadis itu pun berjemur menikmati teriknya matahari. Sambil mengobrol santai, mereka tertawa-tawa membahas hal-hal konyol yang sering jadi perbincangan anak muda zaman sekarang. Tanpa hujan meteor di langit malam yang sangat indah, tapi dia hanya sibuk dengan handphonenya. Dia mengeluhkan tak ada sinyal untuk siaran langsung saat hujan meteor terjadi. Berbeda dengan Heather dan Charlotte saat melihat fenomena hujan meteor sampai tak bisa berkata-kata saking indahnya. Di yang dari tadi mengumpat karena tak ada sinyal ditegur Charlotte untuk tidak melewatkan pemandangan indah itu. Bukan hanya handphone Di yang tidak mendapatkan sinyal, tapi juga handphone Heather ketika hujan meteor terjadi. Lantas Heather menyenggol lengan Di untuk melihat fenomena langka yang jarang terjadi. Melihat hal itu, Di tak menyangka pemandangan di langit malam sangat menakjubkan. Tak sia-sia mereka bertiga berlibur ke rumah itu untuk melihat fenomena alam secara langsung. Setelah hujan meteor selesai, gadis-gadis itu pun melakukan pesta minum untuk bersenang-senang. Deirdre, you're missing it. Heather yang baru keluar mengatakan kalau dia sudah menghidupkan dan mematikan wifi berkali-kali, tapi tetap tidak ada sinyal. Baik Heather maupun Di tidak mengetahui apa yang terjadi, berbeda dengan Charlotte yang cuek karena hidupnya tidak harus selalu memegang handphone. Charlotte lantas mengenang masa lalu, waktu dulu saat berkemah, Di yang suka usil, menjahili temannya mengatakan bahwa ada beruang pembunuh yang hanya memakan anak-anak.
Heather juga menimpali kalau dia juga sangat ketakutan dengan cerita itu dan Charlotte berkata sampai-sampai dia tidak membuka jendela selama 13 tahun saking takutnya. Mendengar itu dia hanya tertawa. Dari mereka bertiga, Dilah yang paling berani dan terkenal. Di mengajarkan pada teman-temannya untuk menjadi kuat dan kejam, kalau tidak hanya akan menjadi pecundang. Saat Di sedang asik berceloteh, dari atas langit jatuh benda aneh ke kolam renang, membuat Di terkejut karena cipratan air kolam mengenai tubuh Di. You can't just let people walk all over you. Not mean. What the holy? Oh my god! Heather dan kawan-kawan terkejut melihat sesuatu yang aneh jatuh ke kolam renang dan mengeluarkan cairan hitam. Karena takut ayahnya marah, Heather pun meminta teman-temannya untuk segera mengeluarkan benda asing tersebut. Dengan memakai jaring pembersih kolam, Heather meminta Di untuk cepat mengeluarkan benda itu. Benda yang mirip meteor tapi lunak berwarna hitam pekat itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sampai-sampai Di mengatakan kalau itu kotoran yang dibuang dari pesawat. Pemikiran Di yang out of the box itu membuat Charlotte tak habis pikir dan tertawa geli karena mana mungkin pihak maskapai melakukan hal itu. Berbeda dengan Heather yang masih kebingungan, tiba-tiba jatuh benda aneh di situ karena yang mereka tempati rumah milik ayahnya. Saat Charlotte mengamati lebih detail lagi, melihat ada wajah yang sangat kecil seperti hewan, Heather yang masih takut dan bingung menanyakan hewan jenis apa yang seperti itu pada Charlotte. Charlotte tak yakin karena hewan itu membulat mirip seperti armadillo atau sesuatu. Dia yang sudah mengambil handphone mengatakan apapun jenisnya jelas terlihat sudah mati. Lalu dia mengambil gambar karena menurutnya itu konten emas yang jarang terjadi. Di ruang keluarga Charlotte yang membolak-balik buku ensiklopedia mencoba mencari tahu jenis hewan apa yang jatuh dari atas tadi. Semakin Charlotte membolak-balik buku, dia tidak menemukan jenis hewan seperti itu dan juga bukan seperti hewan armadillo. Lalu dia keluar membawa minuman anggur untuk menenangkan Heather yang masih syok dengan hewan aneh itu. Heather meminta untuk menyingkirkan hewan aneh karena masih bisa mencium dan membayangkan betapa baunya hewan itu. Untuk menenangkan Heather, Charlotte mengatakan bisa saja hewan itu hasil dari perkawinan silang antar beruang dan armadillo. Dia yang mendengar cerita tak masuk akal Charlotte menimpali kalau itu juga belajar terbang sendiri dengan mimik wajah yang tak percaya. Lantas Heather meminta kepada Di dan Charlotte untuk segera mengeluarkan hewan aneh itu. Charlotte dengan bingungnya mengatakan apa yang harus dilakukan dengan itu, sedang mereka tidak memiliki kendaraan. Ketika asik membahas bagaimana cara menyingkirkan hewan aneh itu, handphone Heather mendadak mati. Be a bear that mated with an armadillo. Oh yeah. What are we gonna do with? Heather makin bingung dan panik lalu mencampakkan handphonenya ke sofa. Lantas Charlotte memberi saran kalau hewan itu dikubur saja di bawah pohon. Dengan sedikit membentak, Heather mengatakan dia tidak mau dan harus dijauhkan dari situ. Melihat itu, dia langsung membujuk dan membawa Heather untuk tidur agar tenang. Charlotte yang diajak tidur mengatakan kalau dia masih mau duduk di ruang itu untuk melihat lagi buku ensiklopedia. Tapi sebelum itu, dia mengatakan bahwa Charlotte untuk menjauhi hewan aneh karena takut membawa penyakit. Charlotte yang penasaran mencoba melihat lagi dari balik jendela sambil mengamati hewan aneh itu lalu dia beranjak pergi. Ketika terbangun, Charlotte sudah mendapati Heather mencoba pakaian yang akan dia pakai hari itu. Heather menyapa Charlotte dan meminta maaf atas sikapnya tadi malam yang sedikit agak marah. Charlotte mengerti dengan keadaan Heather karena yang mereka tempati adalah rumah ayahnya sebab Heather tidak ingin sampai terjadi kerusakan. Heather lantas berterima kasih dan mengatakan kalau Charlotte yang terbaik. Dia yang masih asik melihat akun media sosialnya mendadak kesal sinyal tiba-tiba menghilang seperti kemarin malam sejak meteor jatuh. Heather yang juga kehilangan sinyal merasa ada yang aneh dengan semua itu. Dia panik karena sama sekali tidak bisa mengunggah foto-foto yang sudah dia ambil dari semalam. Dia bertanya pada Heather apakah ada telepon rumah di situ agar bisa memanggil taksi dan pergi ke kota. Charlotte lantas mengatakan tidak ada lagi yang memakai telepon di zaman sekarang. Dia mengingat handphone Charlotte yang jadul dan meminta untuk diambilkan agar mereka bisa pergi ke kota untuk memperbaiki handphone mereka. Tapi yang terjadi, handphone jadul milik Charlotte juga mati. Di frustasi, dia tidak bisa mengupload foto-foto di sosial medianya.
Charlotte pun mencoba berasumsi kalau itu seperti magnet saat hujan meteor dan menceritakan sedikit sejarah saat ada badai matahari tahun 1850-an. Semacam badai geomagnetis yang memutuskan seluruh gelombang radio di seluruh dunia. Di masih tak habis pikir dengan ucapan Charlotte, baginya dia harus mengunggah foto-fotonya agar mendapat bayaran karena dia memiliki sponsor. Dengan asiknya memakan sereal, Charlotte menyeletuk tentang hewan aneh itu. Dee dan Heather pun langsung berlari melihatnya dan Charlotte ikut menyusul kedua temannya. Di balik jendela, mereka bertiga melihat hewan aneh itu sudah tidak ada di pinggir kolam renang. Heather mengira hewan itu sudah hilang, lalu mereka mulai keluar untuk memastikannya. Jejak hitam yang ditinggalkan membuat Charlotte dan kawan-kawan mengikuti kemana perginya hewan tersebut, namun sebelumnya Dee mengambil senjata yang dipajang untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Tampak hewan aneh itu sudah berada di balik pohon-pohon bunga yang sedang telungkup. Dee mengatakan bisa jadi hewan itu diseret hewan lain, misalnya anjing hutan, dan Charlotte menimpali. Heather yang takut terkejut karena anjing hutan sangat mengerikan. Keadaan hewan tersebut lebih berbau dan cangkangnya juga menghilang. Saat mencoba mendekati, mereka dikejutkan oleh suara anak laki-laki berambut keriting yang memperkenalkan diri bernama Brad. My dad. I don't know your dad. About Hi. Jesus Christ. Brad bertugas membersihkan kebun menggantikan saudaranya karena sedang sakit. Dee langsung menyuruh Heather untuk menanyakan pada Brad apakah dia bisa membuang hewan aneh itu. Brad yang setuju setelah bernegosiasi dengan Heather meminta bayaran, namun setelah melihat hewan itu, dia meminta bayaran lebih. Akhirnya, mereka bertiga sepakat untuk memenuhi permintaan Brad. Saat Heather dan yang lainnya sedang mengumpulkan uang untuk membayar Brad, mereka merencanakan pergi ke kota untuk memperbaiki handphone lalu kembali dengan menggunakan taksi. Setelah itu mengambil sesi foto atas permintaan Dee. Walaupun dengan terpaksa membuang hewan aneh itu, Brad tetap harus membuangnya karena permintaannya sudah dipenuhi dan bayaran yang akan dia terima nantinya. Karena kesal hewan itu sangat bau dan menjijikan, Brad memukul hewan tersebut. Brad yang terkejut hewan itu hidup, lari tunggang langgang ketakutan meninggalkan rumah. Ketiga gadis itu pun heran dengan kelakuan Brad. $1 a piece. Brett! Melihat hewan itu masih hidup, mereka berdebat untuk tetap membuangnya, namun Charlotte bersikeras untuk mempertahankan hewan tersebut. Heather yang ketakutan akan dimarahi ayahnya, memaki Brad karena melanggar perjanjian. Charlotte merasa kasihan, dia pun meminta pada Dee dan Heather untuk memindahkan hewan itu ke tempat yang agak teduh. Akhirnya mereka bertiga menyeret hewan itu agar menjauh dari rumah, dan dengan sekuat tenaga mereka menarik hewan tersebut. Karena hewan itu sangat berat, mereka pun kelelahan dan memutuskan untuk masuk ke rumah. Namun mereka tidak menyadari kalau hewan itu bukanlah hewan biasa. Hewan itu adalah alien yang jatuh ke bumi bersama dengan meteor. Dee dan kawan-kawan tidak menyadari bahaya apa yang akan mengintai. Dengan riangnya mereka bersenang-senang menikmati liburan musim panas. Charlotte yang dalam keadaan mabuk keluar menghampiri hewan tersebut. Dia merasa hewan itu menangis lalu membangunkan Heather untuk ikut melihat. Namun Heather menolak dan menyuruh Charlotte untuk kembali tidur. Karena kasihan, Charlotte membawa masuk hewan tersebut ke rumah. Namun yang mengherankan, entah mungkin Charlotte masih teler saat digendongan hewan tersebut terasa lebih ringan. Kemudian Charlotte memberi susu karena merasa hewan itu sedang kelaparan. Di pagi hari, ketika dia akan meminum susu kocoknya, dia marah karena melihat botol susu yang sudah kosong tergeletak di samping hewan aneh tersebut. Heather tidak tahu apa-apa, meminta hewan itu dikeluarkan dari rumahnya. Charlotte pun mencoba membujuk karena dia kasihan terhadap hewan tersebut, namun Heather tetap bersikukuh untuk dikeluarkan. Saat Charlotte hendak mengeluarkan hewan itu, berteriak sangat kuat sampai menyakiti telinga dan menancapkan kukunya agar tidak dikeluarkan. Dia sangat marah terhadap Charlotte dan meminta Charlotte untuk mengurus hewan itu karena untuk meredam emosinya, dia pun akan kembali tidur. Di kamar, Heather juga marah, namun tidak sampai emosi. Charlotte lantas meminta maaf pada Heather karena membawa masuk hewan tersebut sebab tadi malam dia agak mabuk. Lalu Heather yang baik memaafkan Charlotte dan tidak lagi mengulangi kejadian yang sama.
Untuk menyelesaikan masalah itu, Heather menyarankan pergi ke tetangga yang paling dekat. Dia seorang wanita tua aneh bernama Edna. Di sana mereka bisa meminta tumpangan wanita itu, lalu pergi ke kota mencari dokter hewan atau apapun untuk menyingkirkan hewan itu. Kemudian mereka akan memperbaiki handphone lalu kembali ke rumah. Heather dan Charlotte akhirnya pergi ke rumah Edna mengendarai mobil bagi tersebut. Dia yang tinggal sendirian di rumah tidak bisa tidur karena suara berisik menghampiri hewan tersebut untuk memberi pelajaran dengan memberikan racun tikus. Seolah mengetahui akan dibunuh, dihipnotis oleh hewan tersebut. Heather dan Charlotte yang sudah sampai mencoba memanggil Edna, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah sama sekali. Karena berkali-kali dipanggil tidak menjawab, Heather dan Charlotte pun mencoba masuk untuk melihat apa yang terjadi, dan Heather yang melihat telepon rumah mencoba memakainya tapi ternyata tidak berfungsi. Karena tidak menemukan apapun, Heather mengajak kedua temannya pergi dan meninggalkan catatan untuk Edna. Charlotte mencoba melihat buku catatan Edna dan dia merasa aneh dengan coretan yang berlebihan ditandai pada saat hujan meteor terjadi. Heather mencoba berpikir positif dan mengatakan kalau mungkin yang ditandai itu adalah hari ulang tahunnya. Lalu mereka beranjak pergi. Sesampainya di rumah, Heather dan Charlotte yang tidak sadar sudah terhipnotis mengatakan bahwa mereka tidak dapat pergi ke kota dan meminta maaf. Dengan santai, dia mengatakan tidak apa, padahal sebelumnya sangat marah sekali. Tapi saat Heather mengatakan bagaimana caranya mengeluarkan hewan itu, dia malah setuju dengan keputusan Charlotte agar hewan itu tetap di dalam rumah. Mendengar ucapan Dee membuat Heather tak habis pikir. Heather marah dan masuk ke rumah dengan emosi. Charlotte pun mencoba menenangkan Heather dengan memasak makan siang agar meredam amarah sang bestie. Ketika Charlotte melihat hewan itu, dia menemukan ada gelas pecah di samping. Baik Charlotte maupun Heather sangat heran dengan tingkah Dee yang tidak seperti biasanya. Mereka heran Dee sangat banyak makan hingga makanan sisa Charlotte juga dia ambil, lalu pergi berolahraga di siang hari terik sampai petang tidak berhenti. Heather yang terbangun di tengah malam mendengar suara-suara aneh di dekat dapur lalu mencoba mendatanginya. Betapa terkejutnya Heather saat melihat Dee sudah berada di dalam tubuh makhluk itu dengan wajah bahagia. Belum sempat Heather menjerit, dia juga terhipnotis oleh makhluk itu dan memasuki dunia hayalan di mana dia juga merasakan kenikmatan surgawi seperti yang dialami Dee. Charlotte yang mencoba menghidupkan handphonenya terkejut melihat hewan itu sudah tidak berada di lantai. Lantas dia mendatangi Dee dan Heather untuk bertanya di mana hewan itu berada. Lalu dia mengatakan kalau dia menempatkan hewan itu di kamarnya. Charlotte tak percaya dengan ucapan Dee, dia heran dengan apa yang Dee dan Heather lakukan. Charlotte berkata kapan akan pergi karena dia harus bekerja, namun Dee dan Heather tidak menjawab. Charlotte yang kesal pergi ke kamar Dee untuk melihat sebentar hewan itu lalu pergi keluar kembali. Charlotte yang masih normal kembali ke rumah Edna untuk meminjam mobil, namun saat di sana tidak juga melihat Edna ada di rumah. Charlotte mencoba masuk ke rumah Edna untuk mencari kunci mobil. Kemanapun Charlotte cari tidak ketemu, yang ada dia melihat lagi catatan-catatan tentang makhluk yang Edna gambar seperti hewan yang berada di rumah mereka. Lantas Charlotte melihat lubang di samping rumah dan saat Charlotte melihat ke samping, dia melihat Edna sudah mati menembakkan dirinya sendiri. Charlotte yang ketakutan kembali ke rumah untuk memberitahu kedua temannya, baik Dee dan Heather, mereka berdua bertingkah aneh dan gila seakan bukan diri mereka sendiri. Charlotte yang tiba di rumah mencoba memberitahu Dee dan Heather kalau Edna sudah tewas dan berkata untuk pergi dari tempat itu secepatnya. Charlotte mencoba menjelaskan namun respon mereka biasa saja. Lantas Charlotte ke kamar Dee untuk menanyakan makhluk apa dia, lalu makhluk itu mencoba menghipnotis Charlotte seperti kedua temannya. Charlotte yang hampir merasakan nikmat duniawi pun mencoba menjaga kesadarannya dan berhasil mematahkan hipnotis yang dia rasakan. Alhasil, makhluk itu sangat marah karena gagal mendapatkan Charlotte. Charlotte yang mencoba menyadarkan teman-temannya malah adu mulut dengan Dee. Charlotte mengatakan bahwa makhluk itu adalah alien dan Dee malah mengatakan kalau itu jadi milik mereka. Heather juga menambahkan kalau dia belum pernah merasakan sesuatu yang spesial seperti yang dilakukan makhluk itu.
Merasa bersalah, Charlotte masih mencoba meyakinkan teman-temannya untuk menjauhi makhluk itu. Di tengah perdebatan, perut Dee dan Heather yang tiba-tiba membesar karena ketakutan, Dee pun menyalahkan Charlotte. Tanpa disadari, mata Dee dan Heather keluar cairan hitam seperti cairan dari makhluk itu. Tak lama, mulut mereka juga mengeluarkan cairan serupa yang lebih banyak. Stupid bitch! What the fuck? Tubuh Dee dan Heather kejang-kejang lalu mereka seperti terbakar karena makhluk itu sudah marah. Charlotte pun mencoba membersihkan cairan itu dari wajah Heather, namun cairan hitam pekat itu terus saja keluar dan mengganjal kepala Dee dengan kain agar tidak terluka. Charlotte yang marah mendatangi makhluk itu untuk mengancam akan membunuhnya. Tapi Dee dan Heather yang sudah berada di kendali makhluk itu menghipnotis mereka untuk menyerang Charlotte hingga pingsan. Ketika Charlotte tersadar, dia bertanya pada makhluk itu kenapa melakukan hal itu pada teman-temannya. Charlotte dibawa ke alam bawah sadar bahwa makhluk itu menjadikan kedua temannya untuk mengandung benih-benih alien di tubuh mereka agar dapat mengambil alih bumi. Charlotte yang tersadar langsung mengambil pemukul milik ayah Heather dan menghancurkan kepala makhluk itu berkali-kali. Agar janin-janin dari makhluk itu tidak sampai lahir, Charlotte harus membunuh kedua temannya. Charlotte pun mengejar Heather dengan mobil bagi, lalu menabrak tubuh Heather hingga dia tidak bisa lari lagi. Walaupun tidak tega dengan meminta maaf, Charlotte memukul kepala Heather sampai mati. Saat Charlotte hendak mengejar Dee, mobil bagi yang di starter tidak mau jalan, hingga Charlotte mengejar Dee dengan berlari. Karena kelelahan, Charlotte pun dapat ditolak Dee dan mereka terlibat perkelahian. Tepat saat itu juga, ada pria parubaya yang lewat dan melihat perkelahian antara Dee dan Charlotte. Saat Charlotte berhasil melepaskan diri dari Dee dan hendak memukul Dee dengan pemukul, dia ditembak oleh pria parubaya itu. Pria itu lalu menggendong Dee bermaksud untuk membawanya ke rumah sakit. Charlotte yang tersadar dari pingsannya mencoba mendatangi mobil milik pria itu. Namun saat Charlotte sampai di mobil, dia melihat pria itu sudah terkapar dengan perut tercabik-cabik. Charlotte pun langsung mengambil senapan angin milik pria itu, mencari Dee di belakang mobil, dan Charlotte melihat separuh tubuh Dee sudah berubah seperti alien. Agar tidak membahayakan yang lain, Charlotte akhirnya menembak kepala Dee. Tapi setelah itu, hujan meteor datang lagi dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Amazing. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!